ya. Coba gimana perkembangannya hasil tindak lanjut observasi? Kira-kira mau akan membuat video pengajarannya tentang apa? Sudah komunikasi dengan gurunya? Mengajarnya yang pakai alat bermain gitu, Pak. Coba ceritakan hasil ide. Dan kalau PAUD itu kan pakai alat bermain ya, Pak. Berarti kita membuat videonya dengan cara permainan yang dapat mengasah pemikiran siswanya gitu, Pak. Contohnya, wujudnya nanti permainan apa? Contohnya ya seperti puzzle gitu, Pak. Jadi gurunya menyarankan itu atau kamu sendiri punya pemikiran sendiri? Itu baru pemikiran saya, Pak. Oh, baru pemikirannya, belum ngomong sama gurunya? Belum, Pak, belum. Jadi tentu kan lebih memahami gurunya ya. Jadi, makanya perlu observasi itu adalah kita pada taraf perencanaan media, ya, supaya kalian bisa memahami kebutuhan daripada media tersebut. Nah, kalau pemikiran kita kan, kamu bukan guru PAUD ya, mungkin pemikiran kamu bisa kamu kemukakan kepada guru PAUD-nya itu, lalu didiskusikan kira-kira materi apa yang akan dibuat untuk video pembelajarannya. Jadi minggu kemarin belum ketemu sama gurunya lagi? Belum lagi, Pak. Gimana kok belum lagi? Sudah 1 minggu nggak ada progres. Ya. Jadi temui gurunya, ya. Nanti untuk karya UTS, walaupun karya UTS nanti Pak Adi berikan waktu ya sama seperti yang ini, tidak pas waktu jadwal UTS-nya saja. Tapi UTS itu kan project, artinya Pak Adi berikan kurun waktu, proses pembuatannya tidak hanya seminggu untuk itu kan. Tapi sebenarnya kan sudah dimulai dari kemarin, dari observasi itu. Nah, nanti ya sambil berjalan, Pak itu masih dalam masa perkuliahan, jadi kita manfaatkan masa perkuliahan itu. Ya, tidak ketat-ketat amat Pak Edi menentukan harus tanggal sekian, tapi paling tidak ada progres dari hasil observasi tadi, kemudian membuat perencanaan. Ngobrol dulu dengan gurunya. Kamu sama si siapa? Kawanmu nanti, Rendra. Masih Ya. Rendra. Ini Rendra. Itu gurunya dekat-dekat. Siapa yang lebih kenal antara kamu sama Rendra, gurunya? Di desa saya, Pak. Di desa saya. Di desa kamu? Ya. Saya. Makanya berarti kamu harus lebih proaktif. Karena kamu yang lebih dekat kan. Komunikasikan dengan gurunya. Materi pembelajaran apa yang rencananya akan dibuat. Ya. Lalu isinya apa? Tentang apa? Ya. Coba kalau perlu begini. Ya. Ini Rendra, halo Rendra. Rendra? Ya Pak, halo Pak. Ya. Halo. Kamu sama Ragil kan dekat rumahnya? Ya lumayan dekat Pak. Ya, berarti kan bisa melakukan observasi bersama menemui gurunya. Oh iya Pak. Ya, ya. Sekarang Pak Edi tugaskan kamu ketemu gurunya, ya ngobrol tapi direkam pakai video. Ya, jadi kamu wawancarai gurunya. Jadi tentang coba wawancarai satu pegang kamera kamera HP, satunya mewawancarai. Ya. Entah yang mewawancarai Ragil, apa kamu Rendra, kamu datangi gurunya. Sekarang observasinya dengan teknik
kamu mengambil video, ya. Lalu nanti video Ya, Pak. yang akan kita lihat, ya. Kamu tanya ke gurunya tentang bagaimana pembelajaran di TK-nya, ya. Temanya menggali informasi lagi, sama lebih spesifik. Kalau seandainya nanti akan diberikan video pembelajaran itu tentang apa, materi apa, ya, materi apa, materinya isinya apa, rencana pembelajarannya seperti apa, ya, rencana pembelajarannya seperti apa. Kalau perlu ya coba cari dokumen rencana pembelajarannya. Sudah ada belum waktu observasi pertama? RPPH ada, Pak. RPPH ada. Nah itu digali Ya. lebih lanjut. Dipilihkan yang mana, bagian mana. Ya, bagian mana dari RPPH-nya itu bisa kamu, dokumennya bisa kamu videokan ke Pak Edi? Ada enggak di situ RPPH-nya, dokumennya? Kalau buku ada, Pak. Buku. Coba lihat video. Iya. Videokan ke Pak Edi. Bentar, Pak, tak ambil buku ini dulu, Pak. Ya, sambil disiapkan ya. Baik, Pak Edi, menanya ke yang lain. Kemarin yang belum maju siapa? Observasi. Rudi? Punya Rudi? Kelompok saya, Pak. Ya, Kelompok silakan. saya. Ya, silakan. Sambil nanti Pak Edi menggali Siap, Pak. kelompoknya Renda. Silakan, Rehat. Masih di disable, Pak. Oh, disable. Oke, silakan. Sudah terlihat, Pak. Sudah. Silakan. Sebentar, Pak. Koordinasi ke teman dulu, Pak. Ya, Sabto, saya ngomong aku pokoknya itu. gantian. Aku ora apa-apaan, aku sih. Oke. Ya. Pembukaan sih, oh, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang narasumber multimedia presentasi. Anggota kelompok Sabto Trinugroho, Raihan Miski, dan saya Rudi Utama. Yang pertama, profil mengajar. Yang bernama Ibu Mustahimah, lahir di Magelang 2 Januari 1977. Beliau anak kelima dari 8 bersaudara. Dan pasangan Bapak Supeno dan Ibu Aminah. Beliau tinggal di Dukuh Trayon, RT 003 RW 002, Dusun Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Beliau memeluk agama Islam. Beliau memiliki ijazah terakhir yaitu paket C, setara SMA. Profil sekolah. Nama PGIT Al-Kausar, alamat Pulutan RT 06 RW 02, Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Yayasan Al-Kausar. Peran pengajar. Ibu Mustaqimah berperan sebagai pengajar kelompok A di PGIT Al-Kausar. Referensi.
referensi yang digunakan dalam pembelajaran diantaranya pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, belajar di rumah, taman kanak-kanak bertema lingkungan rumahku. 2. Buku terbitan dan tersenyum dengan kurikulum 2013 bertema keluargaku. Metode pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan yaitu 1. Membuat sebuah grup WhatsApp. 2. Menginformasikan bahwa ada tugas dan dapat mengambil tugas ke guru masing-masing. 3. Tugas berupa buku dan fotokopi tugas sesuai tema pada pembelajaran. 4. Pengumpulan tugas dilakukan ketika pengambilan tugas yang baru. 5. Bila ada suatu hal yang kurang jelas, dapat bertanya ke guru pengampunya. Dampak negatif pada masa pandemi. Yang pertama, keaktifan murid kurang maksimal. Yang kedua, pembelajaran tergantung dengan keaktifan orang tua atau wali. Yang ketiga, semangat belajar berkurang. Bahan materi. Sebelum menuju materi pembelajaran diawali dengan berdoa dan bernyanyi agar murid-murid menjadi lebih semangat serta membiasakan berdoa sebelum melakukan segala sesuatu kepada murid-murid. Bab 1, lingkungan keluarga. Yang berisi bab ini membahas tentang nama-nama anggota keluarga dengan metode pertama, menghubungkan teks yang sesuai dengan gambar. Kedua, menghafalkan huruf yang berhubungan dengan nama-nama anggota keluarga. Bab 2, lingkungan sekitar rumah. Bab ini mengenal benda-benda di sekitar. Nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya dengan metode. Yang pertama, pengenalan bidang bangun datar pada benda-benda di sekitar rumah. Yang kedua, menyebutkan tempat di lingkungan sekitar rumah. Perencanaan. Pertama, menampilkan video tentang doa sehari-hari. Contoh, doa sebelum belajar, doa mau makan. Yang kedua, menampilkan video tentang lagu anak-anak. Yang ketiga, bab 1, memberikan penjelasan petunjuk penugasan dengan cara narasi. Memberikan contoh pengerjaan dengan metode video animasi. Yang bab 2, narasi pengenalan bentuk, bidang, dan bangunan datar di sekitar rumah, dan pengenalan tempat-tempat di sekitar rumah. Contoh, bentuk dan bidang, roda berbentuk lingkaran. Contoh dari tempat-tempat sekitar masjid, rumah sakit, atau lapangan. Sudah Pak, sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mungkin itu, Pak. Itu masih tadi observasi tahap awal, Pak. Suaranya nggak kedengaran, Pak.
Baik ya. Eh, apa namanya tadi, kelompoknya siapa? Rohan, Rudi, Sama Sabto, Pak. Sabto. Baik ya. Sama Jadi Sabto. tadi kan ada RPP-nya, Iya, ada bukunya. iya, Pak. Ya, Itu saya RPP-nya nyari Pak, yang sesuai referensi dikasih sama sana. Sana kan RPP-nya kebetulan nggak bawa, Pak. nah, Jadi saya nyari Google yang temanya tentang lingkungan itu. Nah, pas saya kasih tahu ternyata pas bener itu. cocok ya, ya nggak apa-apa kan. Ya, ya, Terus ada bukunya juga tadi ya. bukunya ada. Itu bukunya yang tadi kita nyimpulkan untuk menebalkan huruf, Oh, langsung menghubungkan itu dari buku yang tema keluarga tadi. baik. Terus ada bukunya itu. Coba divideokan Pak Edi bukunya. Perlihatkan Pak Edi coba. Bukunya saya nggak bawa, Pak. Cuma ada gambarnya aja, baru gambarnya, Pak. Apa baru gambarnya? Sudah difoto? Belum, Belum. saya kemarin tuh lihat sekilas, saya baca-baca intinya tentang kebanyakan itu menghubungkan. Kalau bukunya itu kayak gini, Pak. Sebentar saya. Yang ini, Pak, buku sebentar. Ini, Pak, kalau bukunya ini. Oh, itu. Ya, Iya, tema Pak. keluargaku. Nah, Iya. ini kan artinya apa? Artinya kamu punya bahan untuk menjadi referensi. Itu yang Pak dimaksudkan. Jadi kamu menginterpretasi dan berdiskusi kepada gurunya tadi tentang rencana pembuatan video yang akan kamu buat. Barangkali durasinya nggak usah panjang-panjang, bisa saja ini kan masing-masing berbeda nih. Royhan sendiri, Rudi sendiri ngambil tema apa? Royhan ngambil tema apa? Misalnya tadi pengenalan keluarga. Oh iya, Pak. Ya kan ibu ini kakek, ini bibi, kan gitu toh? Iya. Ya. Nah, itu contohnya misalnya tadi juga ada tentang bab pengenalan benda-benda di sekitar dan tempat benda-benda tadi ya. Lingkaran, apa yang disebut lingkaran? Ini lingkaran. Bujur sangkar seperti apa ya. Segitiga ya. Nah, itu bisa saja dibuat satu video ya untuk menyampaikan. Jadi video pembelajaran ini kan sebuah video yang berisi tentang materi pembelajaran. Iya, Pak. Ya, kalau kemarin kan kamu tentang videografi kan kamu lebih bebas tentang tematik tertentu lah. Sekarang ini lebih spesifik. Ya, untuk video pembelajaran ini tentu isinya ada panduan dari pedoman ataupun rencana pembelajarannya. Nah, di situ sudah ditentukan rencana pembelajarannya apa. Nah, kamu tentukan 3 tematik tadi. Royhan, Rudi sendiri, Sabto sendiri kan tadi RPPS-nya kan banyak itu. Jadi per orang beda gitu, Pak. Gimana? Jadi per orang beda-beda gitu. Iya, per orang beda-beda. Misalnya saya ngambil yang Tapi jadi satu video itu, Pak. Enggak, beda-beda no. Ya, beda-beda video. Videonya sendiri-sendiri, tapi kan observasinya bersama-sama dan lokasinya bersama-sama sehingga diskusinya itu bisa bersama-sama. Karakter itu ya. Jadi bukan satu video untuk bertiga, tidak ya. Masing-masing sendiri-sendiri. Ini tugas sendiri, hanya secara berkelompok melakukan observasi, lalu mengambil tematik yang berbeda dan dikonsultasikan kepada guru pengajar. Ya, kamu ibaratkan begini, coba gurunya itu seperti klien buat kalian, ya. Tapi kalian akan melayani untuk membuat video pengajaran. Nah, ini kamu harus pandang begitu. Dalam pengertian klien itu apa? Ini juga buat semuanya ya. Seperti klien itu apa? Bahwa apa yang kamu buat tadi itu sesuai dengan need atau kebutuhan daripada
klien tadi dan memuaskan klien tadi. Nah, dalam tanda petik artinya kata memuaskan itu ya mungkin sedikit relatif ya, artinya paling tidak bagi kliennya tadi, bu guru tadi bermanfaat dan bisa dipakai, itu juga akan merupakan kepuasan buat kamu, bahwa kamu juga memberikan kontribusi membantu bu guru tadi untuk apa? Hasil studimu itu memberikan manfaat. Ya. Jadi ini apa? Dorongan, motivasi kamu, gitu loh, ya. Jadi orang gawe sak-sake wis yang penting dadi, jangan. Punya motivasi begitu, ya. Bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki dalam tanda petik profesional, itu artinya apa? Mampu memenuhi kebutuhan klien dan memuaskan klien. Nah, itu dilatih, ya. Jangan hanya sekedar sak-sake gitu ya. Gitu. Ya, ambil 3, lalu lakukan langkah berikutnya adalah konsultasikan rencana pembuatannya. Misalnya konsultasikan tema. Kamu kan tentu menginterpretasinya bukan berdasarkan kamu sendiri, tapi berdasarkan kebutuhan guru tadi. Bu, kalau misalnya, walaupun bisa kamu berikan masukan, bisa saja, gitu kan? Gitu. Gimana, Sabto? Halo, Sabto? Ya, Pak. Ya. Ya. Penjelasan Pak Edi tadi jelas? Ada pertanyaan? Jelas buat sendiri-sendiri, Pak. Iya. Terus langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya itu, Pak, perencanaan pembuatan videonya, Pak. Ya. Nah, sama seperti yang kemarin, bikinlah satu apa namanya itu sinopsis dari rencana pembelajaranmu itu. Ya. Buat masing-masing buat, ya. Entah kalian ini dekat mana rumah gurunya, di antara kamu bertiga dekat mana rumahnya? Jauh semua, Pak. Jauh semua? Lah kok Iya. jauh semua? Jauh semua. Yang paling dekat maksudnya dengan gurunya loh. Saya. Oh, maksudnya itu yang paling dekat. Kan syukur kalau semuanya ya sisan dolan gone Royhan mampir nih gurune. Tapi bisa juga daring. Misalnya ya Royhan datangi guru bawa kamera. Nanti kan bisa kawannya itu turut berkomunikasi. Ya. Oh, oke. Kan begitu bisa daring. Sekarang teknologi gunakan. Syukur kalau bisa tak dolan gonamu sisan tak nemui gurune. Gitu ya. Iya, Pak. Ya gitu kan bisa. Nek adoh tidak memungkinkan ya daring. Yang paling dekat Royhan pasti. Aduh. Jepret. Enggak apa-apa, bisa nyambung. Baterainya masih ada. Baik, kita mulai. Ya, sama seperti Rakil. Faris, halo Faris. Ya. Baik. Ya. Kemarin juga sempat observasi dengan si Solekan ya? Ya. Nah, lihat fotonya itu ya. Nah, maka tahap selanjutnya adalah tindak lanjut dari hasil observasi pertama. Ini untuk kelompoknya Faris, kelompoknya Royhan, sama kelompoknya Rakil. Apa yang menjadi tematiknya? Sekarang kita sudah melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan. Kalau data-datanya sudah kamu kumpulkan tadi, ada materinya, sudah ada, tadi Royhan ada bukunya. Rakil, tadi bukunya sudah disiapkan? Tadi Pak Edi suruh, coba diperlihatkan. Silakan. Oke, ini. Oh ya.
Jadi apa ini? Ini kegiatan rencana pembelajaran ya. Nah, ini bisa diambil satu orang ngambil satu bab materi itu. Ya, misalnya ini tentang diri, berhitung jari tangan, ya. Nah, itu kan bisa diinterpretasi. Tadi yang kamu maksudkan bahwa unit puzzle. Oh, menggunakan alat peraganya adalah puzzle. Bahwa unit kreasi seni. Kertas HPS, pewarna makanan, kertas karton. Oh, ini suruh praktek ya. Manusia ciptaan Tuhan. Melatih kelenturan jari tangan. Paling kalau ini kamu bisa memberikan instruksi ya. Video ini bisa merupakan video instruksional. Misalnya, tapi dikasihkan contoh misalnya ya. Mewarnai misalnya menggunakan jari tangan, nanti anak-anak disuruh istilahnya ibu gurunya tadi kan memberikan instruksi melalui video untuk anak mengerjakan sesuatu. Tadi dikatakan misalnya contohnya yang tadi kan gurunya melalui WA perintahnya, tugas-tugasnya. Nah, itu bisa dikirimi berupa video instruksional ya. Perintah gurunya misalnya kertas koran, apakah melipat ya dan lain sebagainya itu ya. Baik, ini menjadi pedoman ya. Nanti dikonsultasikan. Baik, cukup. Saya kira cukup, Ragil. Share-nya dimatikan ya. Nah. Baik. Ini juga buat semuanya ya, sama ya. Apakah yang di tempatnya grupnya Faris, grupnya Royhan, ya, atau grupnya Ragil. Reni ini sama siapa Reni? Grupnya? Belum dapat, Pak. Ya, coba bergabung dengan grupnya Mbak Aziza apa siapa gitu ya. Ya. Bergabung, cari lobby kawan-kawanmu ya. Ya. Baik ya, bergabung. Nah, nanti tugas berikutnya apa? Tugas berikutnya adalah ini melalui tahap praproduksi, yaitu kalian buat satu masing-masing semuanya ya, bikin rencana pembuatan. Baik itu paling tidak story sinopsisnya, ringkasannya, kamu akan membuat apa ya, rencananya nanti ceritakan. Kemudian storyline dari cerita kamu tadi dibagi menjadi scene-scene, adegan apa, adegan 1, adegan 2, sama seperti sebenarnya langkah-langkahnya kamu sudah mahir mestinya. Oh, kamu sudah melampaui tahap videografi 2 ya. Jadi bagaimana yang kemarin kamu sudah pernah membuat, bikinkanlah rencana produksi, cuman kontennya adalah konten pembelajaran. Nah, itu didukung oleh observasi tahap lanjutan, yaitu observasi berkenaan dengan diskusi perencanaan dengan gurunya. Jadi kamu konsultasikan dengan gurunya. Saya kalau membuat seperti ini, berikan kepada gurunya seperti apa, bagaimana ya. Nah, tadi Pak Edi kemukakan misalnya tempatnya Ragil ya. Halo Ragil, Renda. Halo Pak. Ya, kamu datangi gurunya lagi, kamu pilih topik materi dari yang akan rencana kamu buat. Ya. Lalu konsultasikan dengan gurunya. Ini materinya dari topik materi itu kamu tentu merencanakan dulu akan membuat seperti apa. Lalu konsultasi. Per orang satu bab tuh, Pak. Gimana? Per orang satu bab tuh, Pak. Ya, per orang satu bab aja. Satu pokok bahasan. Kalau dalam satu bab ada 3 pokok bahasan, bisa saja satu pokok bahasan, satu pokok bahasan, gitu. Bisa saja. Ya. Jadi kecuali kalau babnya itu ringkas, ya satu bab. Tapi kalau bahasnya terdiri dari beberapa pokok bahasan, misalnya bisa saja ngambil pokok bahasan dalam bab tertentu, tidak apa-apa. Yang penting nanti video pembelajarannya itu rencananya kamu konsultasikan. Sekarang sudah mengarah kepada sedikit teknis, yaitu
apa yang akan kamu rencanakan buat videonya itu seperti apa, ya. Ringkasan ceritanya seperti apa. Lalu setelah dibikin ringkasan ceritanya, bikin adegan-adegannya nanti, rencana adegannya, ya, atau scene-scene-nya. Adegannya itu ada urutannya dari ini, ya, pertama kali penjelasan umum, bagaimana, siapa yang akan menjelaskan. Oh, mungkin ada adegan kedua berupa teks yang berjalan, atau motion grafik, gambar yang bergerak, atau merupakan penjelasan dari guru. Nah, terserah tekniknya bagaimana. Tapi yang jelas coba kamu berikan rencana-rencananya seperti apa. Nanti konsultasikan ke gurunya. Kalau Bu, kalau ngajari tentang materi pengenalan, tadi misalnya pengenalan tadi ya, pengenalan bentuk-bentuk di sekitar kita. Si anak diajari untuk mengenal bentuk-bentuk geometris di lingkungan sekitar, misalnya lingkaran. Oh, lingkaran ini ada tampah. Nah, menjelaskan apa tampah itu berbentuk apa? Lingkaran, dijelaskan, ya. Kemudian ada yang berbentuk bola, bahwa bentuk itu ada yang disebut bola, ada yang kotak. Nah, anak ini kan memahaminya kalau dikaitkan dengan lingkungan sekitar tadi ya. Strateginya kan begitu RPPS-nya tadi. Maka kotak. Nanti bisa saja kalian bahwa stock shoot-nya tidak harus kamu bikin sendiri. Bisa di-insert dari stock shot atau footage ya, dari sumber yang lain. Ya. Jadi tidak harus sendiri. Bisa saja mengambil footage dari yang lain. Misalnya memperkenalkan rumah sakit tadi misalnya. Ya. Lingkungan sekitar, oh ada puskesmas. Wah, puskesmas ya ada. Wah, ini ada footage gambar tentang puskesmas. Ceritakanlah tentang puskesmas kepada anak. Misalnya contohnya gitu. Jadi footage-nya bisa diambil dari stock shot milik orang lain, nggak apa-apa. Ya. Tapi kamu harus padukan dengan itu. Ya. Nah, tahap kedua ini lakukanlah observasi, diskusi dengan gurunya tentang rencana materi yang kamu akan buat. Minta masukan gurunya, ya. Kamu rekam, ya. Proses observasinya itu, ya. Jadi kamu alatnya apa? Datangi gurunya, bawa HP, lakukan wawancara, tapi wawancara direkam. Contohnya Ragil sama Rendra kan rumahnya dekat itu. Sama Ragil datangi gurunya, ya. Tapi kamu sudah bawa bahan, sudah punya RPS-nya, tadi kan dipilih buat rencana akan membuat ini. Nah, konsultasikan, Bu, saya akan membuat video tentang pengenalan tempat-tempat yang ada di lingkungan sekitar rumah. Nah, lalu di situ ada toko materinya apa, menceritakan tentang apa, bagaimana. Nah, kamu konsultasikan. Kalau secara biasa, gurunya cara menceritakannya bagaimana? Kalau secara tidak online, tidak menggunakan media, gurunya kalau ngajari gimana? Nah, kamu kan bisa melihat, oh, guru ini caranya ngajari seperti itu, sekarang diubah dari cara manual, gurunya ada di depan kelas, mungkin dengan contoh gambar. Nah, kalau sekarang dengan video, nanti seperti apa? Nah, coba kamu diskusikan dengan gurunya dulu. Nanti dari hasil diskusi yang kamu rekam tadi, ya, baik ya, kamu bisa rekam, kemudian tampilkan ke Pak Edi. Begitu. Demikian pula kelompoknya Faris, datangi lagi tapi untuk mendiskusikan rencana itu. Habis itu setelah hasil diskusi apa? Buat PowerPoint presentasi untuk rencana pembuatan. Nah, buat laporannya berupa PowerPoint masing-masing, nanti diupload di di Classroom. Nanti Pak Edi baca dulu ya. Jadi gitu. Ada pertanyaan tentang proses selanjutnya? Berarti kalau saya, Pak, berarti kalau proses selanjutnya itu PowerPoint-nya udah mulai mandiri sendiri-sendiri, Pak.
Nah, proses lanjutannya PowerPoint-nya sudah mandiri, tapi observasinya bisa bareng-bareng. Oh iya. Sama saya tanya satu lagi, Pak. Ya. Durasi minimal video pembelajarannya itu berapa, Pak? Ya, 7 menitan aja. Kalau kurang gimana, Pak? Ya, 5 sampai 7, 5 sampai 7. Cukup, 5 itu pendek. Ya. Oke, Pak. Oke. 5 sampai 7 ya. Jangan kurang dari 5, jangan lebih dari 7. Nah, gitu aja. 5 sampai 7. Gitu ya. Ada lagi? Udah, Pak. Hah? Gimana toh? Udah. Cukup ya? Udah. Baik. Cukup. Cukup. Nanti silahkan hasil observasinya dibuatkan PPT dan video observasinya nanti dilaporkan juga, diupload di Classroom nanti ya. Pak Edi akan buatkan nanti ya. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan proyek kalian. Selamat belajar. Sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.